video aku kali ini aku akan bahas hal yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya teman-teman kalau udah nonton itu adalah video-video bagaimana kita belajar bahasa Prancis dasar secara bertahap. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman mengenai fakta-fakta unik tentang kehidupan ataupun kebudayaan atau kebiasaan orang Prancis di sini. Nah, yang pertama itu adalah makan roti. Jadi orang Prancis itu sangat terkenal dengan roti yang namanya roti baguette. Nah, itu adalah salah satu roti khas mereka yang bentuknya panjang gitu, dan mereka mengakui bahwa mereka benar-benar suka dengan roti baguette itu. Jadi nggak heran kalau misalnya teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di luar sana menjelang makan siang ataupun menjelang makan malam itu teman-teman pasti ngelihat orang-orang di luar sana banyak yang bawa roti baguette itu 2 bahkan lebih dari 2. Itu mereka seneng banget dengan roti itu karena memang kebiasaan mereka itu pas makan ya rotinya pun nggak ditaruh di piring gitu loh teman-teman. Kadang ada yang kayak tempat-tempat yang dari rotan gitu, atau biasanya ditaruh di meja aja gitu, jadi dipotong-potong habis itu dia taruh di meja. Dan kadang mereka makannya biasanya kalau misalnya di piringnya tuh ada saus-saus sisa makanan, nah itu biasanya mereka makan dengan roti baguette itu. Jadi dia ambil dikit-dikit gitu rotinya terus dicocol gitu terus makan. Jadi kayak gitu kebiasaan mereka dan itu cukup unik. Yang memang di kita nggak ada ya yang kayak gitu ya. Nah terus selain itu roti baguette ini juga sangat khas banget di restoran-restoran utamanya, dan itu selalu ada, pasti disiapin. Kalau misalnya kita pesen makanan ya di restoran Prancis itu pasti selalu ada ikut roti baguette-nya gitu. Fakta unik yang kedua adalah mengepak barang sendiri ketika belanja. Nah, jadi orang Prancis itu di sini kalau pas lagi belanja gitu di supermarket, petugas supermarketnya nggak bantuin untuk ngepak barang teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman di sini terus belanja di supermarket dan petugasnya atau kasirnya nggak ngebantuin untuk ngepak barang-barang yang teman-teman beli, karena itu adalah normal di sini. Jadi di sini tuh kita ngatur sendiri gitu teman-teman, kita ngepack sendiri barang-barang yang kita beli gitu. Selain itu kebanyakan umumnya sih di sini kalau misalnya belanja itu bawa tas sendiri teman-teman. Jadi mereka tuh jarang yang menggunakan kantung plastik yang dari supermarket ataupun dari toko gitu pada saat belanja. Jadi di sini tuh orang-orang bawa tas sendiri gitu. Makanya di sini banyak yang jualan tas-tas kecil gitu, yang maksudnya yang ringan tuh yang bisa dilipat kecil dan itu bisa dibawa-bawa gitu, jadi bisa muat banyak gitu loh. Fakta unik yang ketiga adalah pasar yang rapi dan bersih. Di sini tuh teman-teman pasarnya, pengaturan barang-barang yang ada di pasar itu benar-benar cukup rapi dan cukup bersih kalau dibandingin dengan di negara lain mungkin ya, apalagi kalau di Indonesia ya. Kita tahu sendiri di Indonesia gimana gitu pasarnya, yang kadang ada banyak sampah juga, terus pengaturan makanan, buah-buahan ataupun sayuran itu kadang nggak begitu rapi. Nah kalau di sini tuh benar-benar tertata rapi teman-teman. Sayurannya pun sama buahnya pun itu benar-benar ditata gitu loh teman-teman, rapi banget caranya. Nah, fakta unik yang keempat adalah menghabiskan waktu. Nah, jadi orang Prancis itu suka banget menghabiskan waktu mereka, teman-teman. Contohnya saja di cafe misalnya. Nah, teman-teman kalau di sini pasti ngelihat banyak banget orang yang meluangkan waktunya untuk minum secangkir kopi espresso yang cangkirnya kecil banget tuh, tapi
mereka menikmati banget sampai bisa berjam-jam di cafe itu, meskipun cuma minum secangkir kopi ya teman-teman. Jadi itu kebiasaan mereka juga di sini. Mereka tuh kalau minum kopi di cafe gitu sambil ngerokok, mereka benar-benar menikmati gitu loh teman-teman. Terus mereka juga sangat mengapresiasi kebersamaan, apalagi dengan orang-orang yang mereka ajak ngopi gitu. Jadi memang mereka memang senang sih kayak gitu nongkrong gitu kan, apalagi di cafe sambil ngerokok, sambil ngobrol, atau mungkin sambil baca buku. Itu sampai berjam-jam pun boleh, meskipun misalnya mereka cuman ngopi doang gitu, untuk secangkir kopi doang gitu. Fakta unik yang kelima adalah orang Prancis itu nggak takut menjadi tua. Maksudnya di sini adalah mereka tuh meskipun udah usia lanjut, usia tua gitu, mereka tetap menikmati hidup mereka, yang keluar jalan-jalan. Bahkan kebanyakan di sini tuh kalau misalnya udah pensiun misalnya, mereka justru menikmati hidup mereka untuk liburan gitu, jadi keluar negeri atau keluar kota gitu. Nah kalau di kita mungkin ya di Indonesia malah kalau misalnya udah tua gitu biasanya lebih banyak stay di rumah ya kan. Nah tapi di sini tuh enggak teman-teman, justru semakin tua justru mereka tuh semakin banyak planning untuk bepergian gitu loh. Bahkan nih yang cukup unik buat aku selama aku di sini tuh, aku perhatiin orang-orang tua yang benar-benar udah sampai bungkuk gitu loh teman-teman, yang rambutnya udah ubanan banget, itu malah mereka tuh sering banget menikmati atau meluangkan waktu mereka ke salon. Jadi bayangin ya teman-teman, nenek-nenek gitu loh, tapi mereka ke salon gitu. Dan mereka tuh bersih-bersih, neneknya yang rambutnya pendek. Oh iya, jadi di sini tuh justru kalau misalnya semakin tua mereka semakin merawat diri, apalagi dari rambut gitu loh teman-teman. Jadi di sini tuh kalau teman-teman lihat nenek-nenek di sini atau orang-orang yang istilahnya umur 50-60 tahun ke atas lah, itu semuanya rata-rata rambutnya pasti pendek. Jadi nggak kayak kita di Indo yang ya semakin tua semakin dikondek atau apa gitu. Tapi nggak apa-apa, Brav, itu cuma perbedaan kebiasaan aja atau gaya hidup aja gitu kan. Nah itu yang buat aku tuh cukup unik. Bahkan aku pernah ketemu di bus salah seorang nenek-nenek itu yang gayanya tuh lucu banget teman-teman. Jadi dia tuh pakai neneknya tuh pakai stocking warna putih. Nah waktu itu memang waktunya musim panas waktu itu ya. Jadi dia pakai stocking warna putih, terus bajunya tuh yang baju tentop gitu loh teman-teman, yang cuma tali doang, terus pakai bando. Tapi aku nggak tahu sebenarnya ini apakah ini salah satu orang yang bisa dibilang mungkin sedikit maaf ya, stres mungkin ya. Tapi soalnya di sini tuh juga banyak teman-teman orang-orang yang ya gitu deh, banyak orang yang sedikit kurang waras, mungkin karena kehidupan juga di sini yang cukup sulit ya, bisa dibilang cukup susah di sini hidup di Prancis, apalagi di Paris ya khususnya, karena kebetulan aku tinggalnya di Paris dan memang aku sering banget bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Dan bukan cuma nenek-nenek aja, jadi ada kakek-kakek atau mungkin bahkan yang masih muda juga banyak yang kayak gitu. Jadi kadang ngomong sendiri kayak gitu. Aku nggak tahu, Brav. Yang cukup unik buat aku ya yang kayak itu tadi. Jadi di sini tuh orang nggak takut kalau misalnya mereka udah usia lanjut dan terus mungkin berpikir saya mau ngapain. Enggak, jadi mereka tuh justru semakin usianya bertambah, semakin mereka mempunyai planning yang banyak untuk bisa menikmati hidup mereka. Jadi kayak menikmati sisa-sisa hidup mereka gitu loh teman-teman. Mereka tuh justru takutnya kalau muka mereka akan jadi keriput gitu loh. Nah, meskipun mereka sadar bahwa mereka udah tua, umur 60 ke atas gitu, tapi mereka justru dari umur mereka yang segitu, mereka semakin inisiatif untuk merawat diri. Jadi
merawat muka mereka biar nggak keriput banget gitu loh. Terus apalagi ya, mereka juga agak khawatir kalau misalnya mereka tidak punya tenaga, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi pas di masa tuanya gitu. Jadi mereka tuh bener-bener semangat banget gitu untuk menikmati sisa-sisa hidup mereka, teman-teman. Bahkan nih kadang di transportasi gitu, di metro ataupun di bus, kalau misalnya kita naik bus itu, jadi di bus kan atau di transportasi biasanya kita mendahulukan orang yang lebih tua gitu. Jadi tempat duduknya misalnya kan biasanya memang ada khusus gitu, diprioritaskan untuk mereka yang udah lanjut usia atau mungkin yang orang hamil yang kayak gitu-gitu. Nah, terkadang ada kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang nggak mau gitu. Kadang kita persilahkan mereka, tapi mereka nggak mau duduk karena mereka masih merasa bahwa saya bisa. Bahkan ada juga yang kadang kalau kita persilahkan mereka malah tersinggung gitu loh. Jadi ya gimana ya, memang seperti itu, mereka memang pengen merasa bahwa mereka itu masih bisa. Nah, jadi itu tadi teman-teman 5 fakta unik mengenai kebudayaan ataupun kebiasaan orang Prancis di sini. Nah, jadi 5 fakta unik ini merupakan sebagian besarnya aja. Sebenarnya banyak banget fakta-fakta unik yang kita bisa temukan di sini. Cuman di video ini aku cuma bahas sebagian besarnya aja, dan memang yang 5 ini adalah fakta-fakta yang sering banget kita temuin di sini, teman-teman. Oke, aku rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Buat teman-teman yang pengen tahu banyak mengenai Prancis atau semua yang berhubungan dengan Prancis, baik itu bahasanya, kebudayaannya, ataupun mungkin kebiasaan-kebiasaan orang Prancis di sini, teman-teman boleh nanya-nanya, boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin ada sarannya mungkin nanti bagusnya bahas soal apa, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau aku ada waktu, aku akan buat kontennya untuk next videonya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, subscribe itu gratis, sama sekali nggak pungut biaya. So buruan di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar teman-teman bisa update terus video-video aku berikutnya. So sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.